Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 yang akan menjelaskan terkait bab 3 yaitu integrasi iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu perkenalkan nama anggota kami. Perkenalkan nama saya Asgar Yanti dari absen 6. Nama saya Saraya Imania dari absen 3. Nama saya Rasyadun Ali Denovian dari absen 28. Nama saya Alvin Abdul Mawar, absen 16. Nama saya Nazrul Maharani dari absen 26. Nama saya Zia Audara Madani dari absen 30. Jadi di sini yang pertama ada hakikat agama Islam. Berdasarkan hadis Jibril alaihissalam, agama Islam dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya bukan bagian yang terpisah, melainkan satu kesatuan utuh atau holistik. Selain itu, karakter muslim yang ideal hanya dapat lahir dari keseimbangan ketiga elemen. Lalu selanjutnya ada pengertian dan hakikat iman atau biasa disebut iman ini sebagai dimensi keyakinan atau akidah. Definisinya membenarkan dan meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan serta diwujudkan melalui perbuatan. Nah, fungsi utama dari hakikat iman ini yaitu fondasi seluruh keagamaan seorang muslim. Kedua, memberikan ketenangan saat kita menghadapi cobaan hidup. Lalu ketiga, membentuk pendirian yang teguh dan tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal negatif. Nah, penerapan dalam sehari-harinya yaitu selalu berpikir positif atau husnuzon, bersabar dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya ada pengertian dan hakikat Islam, dimensi perbuatan dan syariat. Definisinya, kepatuhan lahir Islam yang diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam. Fungsi utama yang pertama, wujud nyata atau manifestasi dari iman dalam bentuk ibadah, formal dan muamalah atau sosial. Yang kedua, mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah dan manusia dengan sesama atau hablum minannas. Karakter dan penerapan nyata, yang pertama kedisiplinan dan ketaatan, yaitu tepat waktu dalam beribadah, menghargai jadwal, dan taat pada aturan yang berlaku. Yang kedua, kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu gemar berbagi, aktif membantu sesama melalui zakat, sedekah, dan aksi sosial. Selanjutnya ada pengertian hakikat ihsan di dalam dimensi akhlak dan kesadaran spiritual. Definisinya beribadah pada Allah seolah-olah melihatnya. Kita tidak melihatnya, meyakini bahwa Allah melihat kita. Fungsi utama, pertama, menghidupkan kekhusyukan dan kesadaran spiritual dalam setiap tindakan. Dua, mendorong pencapaian kualitas terbaik dalam ibadah maupun pekerjaan. Dalam penerapan nyatanya, yang pertama integritas tinggi atau bisa disebut jujur. Tetap jujur, tidak curang dan tidak mencuri waktu meskipun tidak ada supervisor atau orang lain yang mengawasi. Dua, kualitas kinerja. Bekerja atau belajar dengan rapi, teliti dan memberikan hasil maksimal semaksimal mungkin.
dan bekerja dengan standar kualitas yang terbaik. Lalu yang kedua ada masyarakat atau sosial. Di sini kita dapat santun dalam bertutur kata, toleran dan aktif membantu bersama. Yang ketiga era digital, di mana kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, menghindari hoax dan menyebarkan kebaikan. Ya, yang terakhir di sini ada kesimpulan yaitu kunci pembentukan kepribadian muslim yang seimbang atau mutakobil adalah integrasi total tindak sehingga karakter unggul lanjut sahabat dengan hati atau iman diwujudkan dalam tindakan nyata atau besar serta disempurnakan oleh rasa pengawasan terhadap Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa hubungannya iman dengan ketenangan ketika menghadapi cobaan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Nadia dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa contoh sikap insan kepada diri sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang ketiga ingin bertanya, bagaimana hubungan antara keimanan kepada Allah dengan perilaku jujur? Tidak. Perkenalkan, nama saya Hana Payasesa dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa akibatnya jika seseorang memiliki iman yang lemah? Terima kasih. Tiga. Perkenalkan, saya Sarana Badar Putri dari kelas dari kelompok 3. Di sini saya mau bertanya, apa akibat jika seseorang memiliki iman tetapi tidak diwujudkan dalam tindakan nyata? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Aprilia Putri dari kelompok 1. Pertanyaannya, menurut kalian apa yang paling sulit diterapkan dari iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa? Terima kasih. Nama saya Isyaka Muharani, saya dari akun 1 kelompok 3. Saya mau bertanya, jika seseorang rajin beribadah tetapi masih sering berbohong dan berbuat curang, apakah sudah dapat dikatakan menerapkan iman, Islam, dan ihsan secara seimbang? Jelaskan. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faisal Afriansyah, absen 12, kelompok berapa? Kelompok 1. Saya akan menanyakan, kan di situ fungsi utamanya ada 2 ya. Yang kedua itu mengatur hubungan manusia dengan Allah atau habdul minallah, dan manusia kepada sesama atau habdul minanas. Boleh nggak memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ini, yaitu apa hubungannya iman dengan ketenangan ketika menghadapi cobaan. Dan jawabannya yaitu hubungan antara iman dan ketenangan saat menghadapi cobaan, yaitu iman membuat hati kita yakin bahwa segala cobaan datang atas izin Allah dan pasti ada hikmahnya. Nah, keyakinan ini melahirkan rasa tawakal dan husnuzon atau berpikiran positif kepada diri kita, sehingga kita tidak gampang panik, stres, atau bahkan putus asa karena percaya Allah tidak akan memberi beban di luar batas kemampuan kita. Selanjutnya saya Ujang Nabi Numelo akan menjawab pertanyaan dari Anda. Bagaimana hubungan antara keimanan kepada Allah dengan perilaku jujur? Yang pertama, meyakini sifat Allah yang Maha Melihat. Orang beriman tahu bahwa Allah selalu mengawasi ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Terus lalu iman mengajarkan bahwa setiap kebohongan akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Dan terakhir, kejujuran adalah lahir ria, adalah bukti langsung dari ketulusan iman yang ada di dalam hati kita. Kurang nggak ngeliatin. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Apa contoh sikap Ustaz kepada diri sendiri
sementara, yaitu pertanyaannya yaitu apa akibatnya jika seseorang memiliki iman tetapi tidak diwujudkan dalam tindakan nyata? Nah, jawabannya itu imannya akan menjadi hampa atau kita umpamakan seperti akar tanpa batang, di mana keyakinan itu tidak memberikan manfaat nyata buat diri sendiri maupun buat orang lain. Nah, yang kedua itu mudah tergelincir tanpa ibadah dan amal soleh atau Islam maupun ihsan. Benteng iman di dalam hati lama-lama akan rusak dan gampang goyah oleh godaan atau kemaksiatan. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Aisyah, yaitu soalnya tadi, jika seseorang rajin beribadah tetapi masih sering berbohong dan berbuat curang, apakah sudah dapat dikatakan mendapat iman, Islam, dan ihsan secara seimbang? Jawabannya yaitu orang tersebut baru menjalankan aspek Islam secara formalitas atau fisik. Jadi dia cuma jadi dirinya dia aja tuh Islam. Tetapi iman belum merasakan ke dalam hati. Petugas dengan kelas, timbangan untuk memilah sampah sekarang. Jika ihsannya jalan, ia akan merasa malu dan Kelas, timbangan untuk memilah sampah sekarang. ibadah yang benar seharusnya bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Faiz, yaitu apa contoh hablum minallah dan hablum minannas dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contoh hablum minallah atau hubungan dengan Allah itu contohnya adalah salah satunya sholat tepat waktu, lalu membaca Al-Quran dan berdoa dan beristighfar. Nah, contoh hablum minannas atau hubungan dengan manusia itu seperti menjaga tetangga, menjaga lisan, dan jujur dalam bermuamalah. Oke, Raja, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Hana Universitas. Akibat memiliki iman yang lemah, dengerin. Yang pertama, gampang stres dan putus asa, mudah goyah saat tertimpa masalah. Yang kedua, mudah terpengaruh hal negatif, gampang ikut-ikutan melakukan perbuatan salah, maksiat karena tidak punya penggerak di dalam hati. Terus yang terakhir, ada ibadah terasa berat, menjalankan perintah agama terasa sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan jiwa. Jangan jawab dong. Selanjutnya saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Najwa April. Tadi pertanyaannya, menurut kalian apa yang paling sulit diterapin dari iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa? Jawabannya yang paling sulit diterapin umumnya adalah iman berada di dalam hati dan Islam berupa rutinitas fisik. Contohnya itu kayak sholat, puasa. Tapi ihsan menurut konsistensi kesadaran awal merasa selalu diawasi Allah, sangat menantang untuk tetap jujur, ikhlas, dan tidak curang saat sedang sendirian atau saat ada kesempatan emas untuk berbuat salah tanpa diketahui orang lain. Sudah terjawab semua ya? Iya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, memang ya sopan.